Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tahukah kamu orang yang paling baik perkataannya? Yaitu orang yang mengajak ke jalan Allah dan kemudian dia berbuat baik. Wa qala innani minal muslimin. Aku orang Islam loh. Islam gitu keles. Ya, isyhadu bi annal muslimun. Jadi bagian pertama kita bincangkan dulu soal dakwah, kewajiban dakwah. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan tegaskan supaya kita punya waktu dialog yang lebih cukup. Kewajiban dakwah itu bersifat fardu ain. Ini perlu dicamkan. Jadi dakwah itu bukan kewajiban ustadz, kewajiban kita semua. Kewajiban dakwah bersifat fardu ain bagi seluruh orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, muslim yang mukmin. Tuh, udah saya buatkan takrifnya secara proses belajar kita hari ini. Saya ulang ya. Kewajiban dakwah itu merupakan aktivitas atau kegiatan yang bersifat fardu ain. Fardu ain itu wajib pribadi bagi seluruh orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan muslim yang mukmin. Saya kunci itu ya. Orang beriman dan mukmin di ujungnya. Kita tidak bisa membayangkan pertumbuhan gereja per tahun 466%. Ya, karena semuanya mengandalkan ustadz, mengandalkan pesantren. Di Solo saja pesantren cuma 2 yang cukup eksis dan terkenal. Ada satu nggak menjadi kelas nasional. Sekolah umum di Solo ini ada 220 buah sekolah umum. Secara nasional anak-anak remaja yang belum bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran masih 65-70%. Kalau mengandalkan guru-guru kita yang ada, nggak kemakan. Ya, jadi ibu-ibu mudah-mudahan dengan semangat ini, maka saya beri judul ini supaya ringan tapi pas. Ya, baik, kita masuk bagian kedua. Ketika kita sebagai muslimah, sebagai pendukung dakwah, maksudnya apa? Yang pertama, pendukung dakwah bagi seorang muslimah yang pertama adalah membersamai. Seperti alumni daurah angkatan pertama ya dalam yang saya lakukan, karena setelah angkatan kelima nanti baru kita ada latihan lanjutan. Jadi buat semua yang ada bergerak saja, teman-teman DSKS, teman-teman mana terus silahkan, karena warga di Solo aja muslimnya itu 77%. Kalau di Solo Raya muslimnya mungkin ada sekitar hampir 5-7 juta orang. Jadi santai aja. Ya, nggak usah pakai bersaing dan nggak usah merasa kekurangan peserta. Ya, ini Ustadz Alvin ngapain sih ngadain sendiri-sendiri? Ya, masing-masing masih punya segmen yang banyak. Yang pertama, membersamai. Hari ini saya tidak bisa menutupi ketika saya nengok ke kiri ada istri saya. Itu luar biasa. Energi, aura, keberadaan orang-orang yang dicintai dalam peran-peran dakwah itu tetap akan menjadi pesan khusus buat seluruh ibu-ibu. Kalau ada ibu yang suaminya jadi ustadz atau jadi ulama, ya, tolong bersamai dia dengan tulus. Saya jumpa dengan teman-teman yang kadang-kadang kalau ketemu saya wajahnya agak asem, agak merunduk. Kenapa? Sedih Ustadz. Kalau saya pulang, kantong jas saya, kantong celana saya dikorek-korek sama istri saya. Ini saya tidak bergurau, saya bukan gojekan. Masa 5 amplop isinya cuma segini tuh? Bukan di sini, bukan di Indonesia. Artinya ini mungkin juga pesan khusus secara pribadi kepada istri saya. Bahwa saya sebagai seorang Alfian Tanjung memang dikenal orang katanya saya tokoh nasional, tapi saya tidak pernah, nanti malam pun saya ngisi di musola yang jamaahnya paling cuma 13 orang, 14, enggak boleh. Pendakwah itu harus terus bergerak. Ada seorang ulama namanya Rusad Nurdin di Bandung, itu membuat saya terdiam, keren banget. Suatu hari dia dijemput oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri Pak Rudini, meminta agar Kiai Haji Rusad Nurdin, salah seorang tokoh masyumi, dan beliau meninggal tahun 2000-an, dia di Bandung diminta mengisi pengajian di Kementerian Dalam Negeri. Ibu-ibu bisa membayangkan seorang ulama diminta mengisi pengajian dalam negeri, dia tidak menolak, cuma dia bilang di tanggal tersebut saya harus mengisi pengajian di musola di ujung desa itu. Kan yang jemput terbelalak, Pak, ini amplopnya nggak,
mukafaahnya, kafalahnya nggak pakai amplop Pak, pakai besek. Oh tambah marah dia. Tapi dia tidak menunjukkan kemana. Itulah ulama kalau tinggi agamanya gitu. Ya sudah, salam sama Pak Menteri, saya tidak bisa di tanggal itu, saya sudah janji dengan musola di sana. Nah ini mungkin jadi pesan juga buat saya. Jadi buat ibu-ibu semua, hari ini kita banyak memasukkan anak ke pesantren. Maaf ya, saya akan mengatakan satu kalimat yang agak tajam. Karena kita cenderung lepas tangan untuk mendidik mereka berkarakter Islam. Atau malah ada yang secara ekonomis memasukkan anak ke pesantren biar pinter ini pinter ini, nanti kalau udah besar jadi penceramah kondang yang amplopnya tebel. Maaf ya, saya temukan ini secara sosiologis. Jadi menyalahkan anak ke pesantren itu bukan agar anak itu jadi anak yang ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Ternyata ya secara pengalaman saya di sini, kadang-kadang kalau sudah sehari-hari alumni pesantren dengan yang bukan alumni pesantren sama aja. Nggak mau bantu orang tuanya, banyak melawan, disuruh pura-pura nggak denger. Ya ibu nggak usah ngaku, bu, nggak apa-apa. Yang kedua, pendukung dakwah dalam posisi sebagai muslimah adalah memfasilitasi. Mungkin hal yang kecil misalnya ya. Saya nih kalau tadi saya bagaimana mau berangkat, saya kan subuh di Nur Mirah, kuliah subuh. Pas pulang istirahat sebentar, saya baru mau ganti baju, ternyata ini baju ini dipilihkan oleh Bu Indrat nih, dia yang taruh. Kalau di Tangerang itu anak saya yang nanti insya Allah pertengahan Mei dia akan menikah. Dia yang rapiin. Kadang-kadang saya pakai baju kan semaunya, nggak matching, ketahuan. Tapi bagaimana kayak dakocan, gimana sih pakai baju begitu? Iya. Ini kadang-kadang terus terang, saya secara jujur memang saya ini kan basic saya filsafat pendidikan ya. Kita tuh orang yang terbiasa berpikir jauh dan mendalam itu kadang-kadang nggak peduli dengan penampilan. Nah itu yang sibuk anak saya tuh. Nih kalau nih Abi berapa ceramahnya? Nih kalau ini pakai sarung, ini pakai celana panjang, ini bajunya ini gitu. Nah sekali waktu saya mau berangkat dia nggak ada, saya main pakai sembarangan aja. Pas di foto kok warnanya kontras dan lucu kayak badut. Waduh. Anak saya bilang Abi gimana sih bikin malu? Saya nggak ngerti. Nah ini mungkin salah satu kebodohan yang tidak boleh diumumkan, tapi begitulah faktanya. Yang ketiga, mendoakan. Ibu-ibu mungkin walaupun suaminya bukan pendakwah, ya di antara doa buat keluarga, doakan ustadz-ustadz sekitar kita. Apalagi sudah ada agenda 40 orang yang akan dibunuh. Bunuh beneran Bu ya, tapi jangan nanya namanya. Yang 4 saya sebut ya, yang kesebut itu 1, Ustadz Aris Munandar, Allah sudah panggil dengan cara lain. 2, Ustadz Fulan 1, Fulan 2, 1 diantaranya Alfian Tanjung. Saya nggak mau nyebut nama yang lain, sebut namanya ntar Anda ponakannya marah. Ya, taunya memang Alfian ini penentu ajal orang. Bukan, memang dulu begitu, PKI itu juga membuat daftar begitu. Teror itu namanya teror. Dan itu bisa terjadi, apalagi 1-2 hari kemarin di Masjid Mujahidin udah dibuat graffiti bertuliskan Palu Arit. Mujahidin Banyuanyar. Ya, ibu AO loh, katanya orang Solo nggak tahu. Ya itu artinya, itu pentingnya kita ngaji begini Bu, maksudnya bukan saya lagi marahin, bukan. Artinya ini pentingnya kita hadir di majelis taklim. Karena bidang ini kan bidangnya si Alfian. Emang saya memang dari dulu tukang nyerokin PKI. Jadi walaupun bagaimana saya bisa dengan update dengan cepat. Makanya nanti sore biasanya itu ada pertemuan majelis munazarah. Munazarah itu kumpulan pengurus masjid yang dibentuk sejak tahun 1956. Jadi kalau ibu-ibu tahu, mungkin udah ada yang tahu ya. Yang hadir rata-rata umurnya 60, 70, 80 tahun. Saya bilang nih kalau pada mati atu-atu nih bisa bubar nih munazarah. Tapi munazarah itu isinya orang-orang perjuangan dan rata-rata orang masyumi tahun 50-an. Dulu 300 masjid se-Solo Raya, sekarang tinggal 40 atau 60. Ya saya enggak berani banyak usul. Biasanya kalau banyak usul ntar ujung-ujungnya kita jadi ketua lagi. Enggak, saya nggak mau ya. Saya mau ngelayap kemana-mana. Jadi ibu-ibu yang ada di sini menjadi pendukung dakwah yang pertama, membersamai. Ya. Kalau mungkin nanti anaknya, kalau mungkin nanti menantunya, kan begitu kan? Walaupun sekarang ibu bilang enggak, nanti oh iya ini omong setan. Nah sekarang kita masuk bagian kedua. Bagaimana ibu-ibu menjadi pelaksana dakwah, pelaku dakwah? Ini Ibu Mimi dan kawan-kawan boleh disebut masuk sebagai pelaksana dakwah. Mesin dakwah di Solo ini kalau beliau-beliau
mengalami gangguan secara signifikan bisa oleng. Ya. Subuh tadi pagi ya di ISKA misalnya, suruk sampai subuh Ustadz Syihabuddin. Ya. Dan di DSKS kan di Solo Raya ini ada 120 pengajian ibu-ibu. Nah, itu kan perlu ada. Nah, itu sebenarnya para pengelolanya disebut pelaksana. Tapi apa yang kita bahas hari ini, pelaksana dakwah itu artinya orang-orang tersebut ada di dalam rumah. Jadi ibu dalam rumah harus mulai memainkan peran membangunkan anak sholat subuh, menyuruh anak menutup aurat. Bukan hanya anak perempuan, anak laki-laki juga. Karena banyak ibu-ibu membiarkan anak laki-lakinya keluar pakai celana pendek. Yang namanya lutut di atas paha, apalagi atau namanya kalau Betawi bilang kolor tuh ya. Iya, yang buat main bola itu kan bahasa ini kolor tuh, yang segitu tuh. Itu nggak boleh. Sebenarnya kalau mau dibilang saya tidak bisa berdebat ya, karena bagaimanapun kalau main sepak bola, nah tapi kan bisa disiasati dengan menggunakan kaos kaki yang panjang. Jadi jangan ibu hanya rewel, hanya komplain kalau anak gadisnya kemana-mana terbuka auratnya. Itu juga harus dikontrol lagi. Auratnya betul nggak sih yang dipakai penutupnya? Pakai jilbab apa pakai jilbab? Nah, ini ngomong begini saya suka dimarahin nih sama anak saya nih. Abi kalau ceramah jangan ngomong jorok. Iya, memang jilbab tidak bagus artinya. Tapi kan persoalannya adalah banyak di antara kita membiarkan anak kita dengan alasan sudah pakai penutup kepala, tapi yang lainnya kan prinsip menutup aurat itu menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Yang kedua, tidak mencetak bagian tubuh. Saya susah nih ngomong begini, ntar saya salah nengok lagi kan gitu. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Ada nggak itu? Dan menutup anggota tubuh, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Andaikan sekarang ada di sini tapi tidak menggunakan kaos kaki, tidak pakai kaos kaki, itu melanggar hukum atau tidak? Melanggar. Hadisnya jelas. Barang siapa orang yang memamerkan auratnya kepada yang bukan muhrimnya, nanti di hari akhirat Allah tugaskan malaikat penjaga neraka untuk meneteskan timah mendidih di bagian aurat yang diumbarnya. Muttafaqun alaih. Ini kan persoalan ya enak nggak enak diomongin begini, tersinggung, marah. Rempong Ustadz Alfian mah bawel. Itu bukan ajaran gua. Yang saya sampaikan itu bukan ajaran saya, Bu. Itu bukan ajaran si Alfian. Oh, saya udah tua ini. Tua itu ada jelas dalam Al-Qur'an. Apabila engkau perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi menarik buat laki-laki. Ada orang umur 70 tahun saja masih bikin orang naksir. Titi Puspa. Ya, makanya artinya harus jadi perhatian. Ada orang walaupun usianya tua, karena dia bisa merawat dan dia mempunyai satu penampilan tertentu, itu harus diintrospeksi juga. Memang ada ketentuan kalau orang-orang yang usianya sudah menopause, ada katakanlah usia-usia yang di atas 70-80 tahun, dia misalnya keluar pakaian baju panjang, rambutnya terlihat, itu memang beberapa pendapat diperbolehkan. Kalau saya berpikir, apa susahnya sih tetap pakai yang rapi? Ya, namanya keluar rumah. Kalau di dalam rumah itu udah ada ketentuannya. Baik ya, jadi yang pertama kita punya peran sebagai pelaksana dakwah di dalam rumah dulu. Anak kita kalau kedatangan lawan jenis yang bukan suaminya, harus berani. Tanya, adek, dari tadi udah dari maghrib datang nggak kelihatan sholat. Kamu sholatnya kapan? Karena ada saya punya teman, punya calon suami, sudah cocok, dilalah itu calon suami, calon mantunya itu datang. Pertanyaannya telek. Ini mungkin buat Bu Indra sudah pernah dengar ini. Tapi ini bukan karyawan kita mah, tapi ini si Fulan ini. Jadi si ibunya itu tanya, kamu sholat subuh nggak tadi? Sholat 3:30. Ya ini mungkin sama ya Mbak. Tapi ini bukan calon karyawan. Dulu di dapur Solo gitu, ada calon karyawan. Saya tanyakan, saya bagian tes baca Quran sama tes ibadah. Tapi itu udah pernah diceritain. Yang ini memang calon besan. Bisa dibayangkan bagaimana ada seorang padahal udah seneng, udah pengen dipersiapkan pernikahan, ternyata nggak sholat.
Orang Padang lagi. Beneran, saya harus jujur dengan saya walaupun saya orang Sumatera Barat. Jadi sekarang ini orang nggak menganggap penting sholat. Ya Allah. Kalau sholat nggak dianggap penting, berarti dia nggak penting tiket ke sorga. Ya, lihat surat 74 ayat 42 dan 43. Dalam surat 74 ayat 42 dan 43 Allah memperdengarkan dalam bentuk dialog. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalakakum fi sakor, wahai orang-orang yang masuk neraka sakor, kenapa kau masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami masuk neraka karena meninggalkan sholat. Saya yakin ibu-ibu di sini punya suasana kebatinan yang cukup galau, karena mesti ada satu di antara anak kita yang sholatnya karena semaunya. Ibu semuanya, mari kita doakan. Karena melalaikan sholat itu merupakan satu ujian buat yang bersangkutan dan buat kita sebagai orang tua. Saya jujur Bu, ibu nggak usah ini benar nggak omongan saya kira-kira ada kenyataan nggak di rumah kita masing-masing? Iya, nggak, karena ibunya rajin, suaminya malas. Meninggalkan sholat itu sangat fatal. Apa kata Rasulullah? Bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu isyhadu bi anal kafirun. Dahsyat loh, bukan kata saya loh. Itu hadis Rasulullah. Bainal muslim wal kufri tarkus sholat. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Kita memang tidak boleh menjas orang dengan kafir. Tapi kalau dia muslim tidak sholat dengan sengaja, ya dia kafir. Yang paling repot perempuan. Kok gitu Ustadz ngomongnya kok sadis tendensius? Iya, saya kan di kampus selalu absen. Tuh mahasiswa saya cukup pusing. Baru dosen kayak gini ribet banget. Gua tuh sayang sama lo semua. Iya, saya walaupun anak semester 7 saya absen sholatnya. Kan mahasiswa kan ada 40 orang, saya absen. Sambil ngabsen sambil nanya, sholat subuh jam berapa? Subuh di masjid enggak? Enggak sholat Pak. Iya. Mahasiswa saya jujur karena saya kasih doktrin kalau kamu tidak sholat dan kamu berbohong, dosa kamu 2. Jadi kamu jujur aja. Nggak sholat Pak, nggak sholat Pak. Ayo ibu-ibu yang anaknya kos-kosan, tolong perhatikan. Anak kos-kosan itu 90% lebih tidak sholat subuh. Hatta anak jilbab panjang. Maaf ya, karena malam ngobrol-ngobrol. Kalau orang udah nggak ada kontrol orang tuh ngobrol cerita-cerita ya, chat-chatan, jam 2:30 baru tidur. Bangun 6:30, udah telat masuk kalau mau ada kuliah, kabur buru-buru nggak sholat subuh. Kalau orang belum sampai memahami falsafah hidup gini ya ibu ya. Ibu ini kan ngajinya rajin nih. Saya kasih tahu nih, orang ngaji itu berarti belajar syariat. Paham syariat sampai makrifat. Mantap makrifat sampai hakikat. Kalau kau belajar terus kau mengerti ilmunya. Pengertian ilmu memahamkan artinya. Artinya sampai kepada pendalamannya. Jadi kita mengaji itu tidak ada cerita bosan, sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah setiap sholat, tiap rakaat. Ngomongin Ustadz Alvin ngomong gitu terus, bosan. Emang ente bosan baca Al-Fatihah tiap rakaat? Lancar kaji karena diulang. Jadi sebetulnya pengajian-pengajian dimanapun, walaupun ada pengulangan, tidak ada alasan kita untuk menolak. Tapi insya Allah, karena saya ada kontrolnya, karena saya selalu setiap ada jadwal tuh setiap kelas selalu saya buat materi baru. Walaupun sederhana, ibu nggak akan pernah mendengar kesamaan yang persis. Semua jadwal saya catat, nanti malam-malam saya kalau nggak bisa cepet-cepet ya jam 2 saya bangun bikin. Ya namanya saya bukan ulama ya. Saya cuma pak guru dan ya berdakwahnya udah lama aja jadi seolah-olah seperti orang pintar ya, padahal bodoh gitu. Jadi yang kedua, di lingkungan sekitar. Misalnya ibu jadi ibu RT, tetangga sebelah nih orang kok tinggal nggak ketahuan statusnya. Ibu tanya, mana buku nikahnya? Jangan diem aja di Bu RT. Malah Bu RT-nya nggak mau jadi RT. Kan banyak ya yang melarang suami jadi RT ya. Kemarin saya ke Wonosobo ngisi pengkaderan inti Masumi. Saya kesian satu temen dia nunduk ini. Kenapa Mas kok tampangnya lusuh? Ya, saya udah cerai sama istri saya. Kenapa? Karena saya ketua RT, istri saya nggak setuju. Bayangkan segitunya gara-gara suami jadi ketua RT, istrinya marah ngambek. Emang itu fakta sosial kita. Kalau laki-laki yang jadi ketua RT itu ibu-ibu banyak yang masam mukanya.
Tapi kalau suaminya bilang mau jadi wali kota, menjadi gubernur, ntar menjelang sore pergi ke salon. Calon wali kota, calon ibu wali kota. Maka beli tuh tas 500 juta. Ya nggak bisa ketawa, nggak ngerti. Ya, jadi kalau istri wali kota bisa pakai tas yang 500 juta gitu. Ada di manakah gerangan? Jadi pelaksana dakwah itu artinya ibu-ibu semua punya tugas di rumah. Anaknya makan, duduk. Tangan kanan gitu, harus cepat. Berdoa, iya, jangan bosen. Ini giliran sama anak yang sudah kerja, karena sudah ngasih uang nggak berani ngomong. Karena ada fenomena orang tua takut sama anak. Kenapa? Karena anaknya sudah kerja, dia yang kasih uang belanja mungkin 50 juta sebulan buat yang namanya buat emak. Oh, ibu 50 juta mah kecil. Kalau orang ngerti hakikat berbakti pada orang tua, ada seorang sahabat Nabi menggendong-gendong sahabat ibunya. Sampai dibilang, engkau ganti baikan ibumu dengan 2 bukit Uhud berupa emas, kau tidak bisa mengganti budi baik orang tuamu. Sekarang ada yang ngasih cuma 300.000 buat sebulan. Oh, saya ngalamin itu pengisi pengajian ibu-ibu, ada ibu nangis, Ustaz, anak saya sok banget Ustaz. Kenapa Bu? 300.000 sebulan. Terus kalau anak-anak makannya bergizi atau menunya kurang sesuai, marah-marah. 300 sebulan marah-marah. Giliran dia main ke mall, dia bisa makan 2 juta sama teman-teman yang ngobrol-ngobrol. Maaf ya Bu, saya omong ini bukan saya ngada-ngada. Zaman sekarang anak-anak tuh banyak yang memang keterlaluan kurang ajarnya. Saya juga nggak bisa menutupi kemarahan saya. Ini sebenarnya adalah satu situasi yang hampir dialami oleh banyak keluarga. Cuman ibu-ibu saya semua memilih untuk tidak cerita, gitu kan? Macam-macam, kalau nggak kasar, baju cucian numpuk-numpuk, akhirnya nenek yang udah tua yang nyuci. Ini saya ini jadi mau balik 40 tahun Bu. Karena kalau udah kajian-kajian nenek-nenek yang lengkap suka cerita, gimana ya Ustaz? Saya nggak ngerti anak saya, padahal dulu waktu kuliah di Rohis, masa sih nyuci baju dia, nyuci celana dalam dia, saya juga yang nyuciin. Nah, ini persoalan, makanya ibu-ibu sekarang dengan adanya materi ini mulai berani, tapi tidak harus kasar, tidak harus keras. Ya, jadi pelaksanaan dakwah itu yang pertama di keluarga, yang kedua di sekitar, lingkar sekitar. Nah, yang ketiga di lingkungan yang lebih luas. Ya, sekali-sekali ibu-ibu nih melalui Bu Mimi dan kawan-kawan, kalau nanti ada demonstrasi aksinya jelas, pastikan Konita, Kartini, yang lain-lain datang semua. Ya, dulu pernah terjadi waktu Ustadz Muin tuh sampai 100.000 orang. Ya, kalau mau ntar saya langsung yang jadi korlapnya, biarin. Kita lihat temanya, kemarin kan bagus tuh yang kemarin yang apa tuh? Yang di sini, yang rame kemarin itu, yang pembakaran Quran. Ya, nanti kalau perlu komandonya dari sini, kita turun semua gitu. Tapi nanti tanya dulu syuro di DSKSC gimana. Nah, yang ketiga di lingkungan yang lebih luas. Ya, satu hari saya jalan bersama putri saya yang insya Allah akan nikah bulan Mei nanti. Ada orang, ada foto, ada gambar Ka'bah. Saya kan kenal orang itu. Saya bilang, cuma lama aja pemilu, gambar. Anak saya langsung bilang, biarin aja Bi, daripada gambar PKI. Ini coba tuh, sampai begitu tuh, anak-anak sampai, iya. Saya ketawa aja, padahal nggak diajarin ya anak-anaknya. Artinya apa? Berdakwah itu sebenarnya ada satu situasi yang perlu dibangun, ada yang namanya ghirah. Apa itu ghirah? Cemburu karena iman. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, nanti baru kita diskusi. Saya punya teman, namanya Sabarillah Z. Pinem. Dia sudah wafat sekitar lebih dari 10 tahun lalu di usia 46 tahun. Dia lebih tua dari saya, kalau dia masih hidup mungkin dia sekarang usianya sekitar 60-an. Istrinya itu pelatih karate. Wah, ini dakwahnya keren Bu, keren banget. Dia naik bus nih. Kan di bus itu kan kadang-kadang penuh penumpang. Ada yang merokok. Dia nggak bilang, mas rokoknya matiin nggak? Rokoknya diambil, diinjak. Mau di sini apa mau di bawah? Keren itu. Oh, yang lain kan pada pucat semua. Itu memang karena dia memang pelatih karate. Diajak turun. Jadi itu namanya nahi mungkar, penting itu.
Ya orang nggak tahu diri di mobil bus, penumpang banyak, merokok. Ya. Jadi ibu-ibu kalau memang punya kemampuan itu boleh dimainkan, Bu. Apalagi kalau ibu nggak mempan ditembak gitu ya. Saya punya kawan namanya Saiful, ya. Saiful itu, dia udah meninggal juga. Memang orang-orang soleh meninggalnya agak cepet. Kacamata tebal. Kalau dia berangkat ke kantor, dia adalah karyawan perguruan Muhammadiyah di belakang rumah saya yang ada di Tangerang. Kalau ada orang berjudi, itu karpet judi itu ditarik, muncratkan semua, terbang tuh semuanya. Lo, yang berani diri. Kalau ada anak-anak muda tuh duduk-duduk sambil mabok, tuh diambil satu nih botolnya dipecahin, trak, maju atu-atu. Nah akibatnya perjalanan dia dari sekolah Muhammadiyah sampai ke rumah dia yang jarak sekitar 2 km itu nggak ada yang berani orang berjudi mabok-mabokan sembarangan. Ibu bayangkan nggak kalau kita bisa melahirkan ibu-ibu yang pemberani, yang ya beraninya mas suami sendiri, beraninya ngomelin lakinya, ngegerutu, uang belanjanya segini nggak cukup. Baik, mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk berdialog. Kita silahkan ibu-ibu, ayo. Yang jelas mulai hari ini dakwah itu adalah dakwahku, dakwah kita, dakwah kami, dan berdakwah itu 2 agendanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang baik-baik ya. Kalau udah keterlaluan salahnya, Anda tinggal hajar aja kalau berani. Kalau nggak berani ya paling nggak pakai tegas aja ngomongnya, ya. Misalnya ada orang kadang-kadang duduk kok lalu nempel. Mas, ini bukan kamar pribadi. Harus berani. Jangan diam aja. Yang penting bukan kita, Ustadz. Kalau orang berjiwa dakwah itu harus berani tegur. Yang penting kita bahasa kita normatif. Maaf ya Mbak, saya keberatan Anda begini. Anda udah nikah belum? Kalau perlu ditembak sekalian. Orang yang udah nikah aja nggak mau begitu. Biasanya kalau orang yang sudah suami istri malah nggak begitu. Yang suka berlebih-lebihan tuh depan umum suap-suapan, duduk belinya cuma semangkok bakso, duduknya 4 jam. Bukan di bakso Kadipo loh, bukan. Oke, kita mulai, silakan. Ibu-ibu ada yang mau mungkin, di tengah sana. Mudah-mudahan terdengar. Silakan, Bu. Ibu-ibu, ini pertanyaan cakep. Asli, keren banget. Nah, pengertiannya adalah berarti beliau mengikuti alur gagasan saya kemana-mana. Saya ulang aja ya, gagasan saya itu 3. Menyadarkan, menyatukan, menggerakkan. Terserah ibu-ibu mau jadi ustazah, ibu-ibu mau jadi ibu rumah tangga. Pertanyaan beliau ini sangat penting kita renungkan. Karena ada orang telanjur jadi mubalighot, jadi ustazah, kerjanya kemana-mana sampai untuk makan suaminya aja dia nggak tahu udah dimasakin apa belum. Oh ini serius. Saya pernah satu waktu mengadakan riset kualitatif, menugaskan 7 orang kader saya. Dulu saya punya majelis pembina namanya Anissa Inti. Jadi memang saya boleh dibilang ibu-ibu semua, saya ini memang bukan ulama, saya terus fair saja. Saya boleh dibilang pendidik yang berkarakter Islam. Itu mungkin lebih tepat buat saya. Dan saya bisa cerita bahwa ternyata ustazah-ustazah yang kita banggakan kadang-kadang di rumah tidak dibanggakan oleh anak suaminya. Ibu jangan bilang betul-betul Bu, ntar nggak enak nengok kemana, saya malu nih. Ini penting. Nah pertanyaan tadi, apa tugas perempuan? Menurut saya yang paling penting ibu tuh di rumah udah bener Bu. Ibu kan ngaji kan juga nggak 24 jam. Yang saya nggak ngerti kan ngaji belum selesai, ibu udah buru-buru ngangkat tas mau ngaji ke tempat lain. Kalau saya mau bilang, emang siapa yang suruh Bu ngaji mulu? Kayak mbah, kayak coki-coki. Terus ngaji lagi, habis ngaji lagi. Ya salah sendiri. Saya nggak bilang salah. Ya Ibu, kenapa sampai segitu mania? Ayo dong, pilihkan. Katakanlah kalau ketemu, kan setiap majelis kan ada ustadz tetapnya tuh. Kalau mau paham sosial politik, konstelasi keuangan, jatuh Ustadz Alfian. Gitu, pilihannya jangan. Saya mah gak semen Ustadz Alfian ngomongnya Betawian, kadang-kadang gak sopan, malas. Iya, kalau ente mainnya baper-baperan kagak pernah dapat. Saya pikir ini pertanyaan luar biasa, harus kita pahami dulu. Kita tuh butuh ibu-ibu yang bisa membuat anak-anak kita tuh percaya diri.
Anak-anak kita tuh tahu diri, anak-anak kita tuh sadar diri. Kenapa anak-anak kita nggak tahu diri? Ya kadang-kadang mentang-mentang dia anak orang kaya, pagi-pagi datang ke sekolah nunggu anak yang rajin bikin PR. Ntar PR-nya disalin sama dia. Oh, saya kalau bisa cerita banyak bu, macam-macam. Mentang-mentang dia bisa beliin, kadang-kadang dibelikan handphone itu. Tugas kuliahnya ntar soft copy-nya lu kirim ya lewat email. Yang kerja temennya dia yang dapat nilai bagus. Ini ibu-ibu termasuk berdakwah, jangan biarkan anak kita begitu. Mungkin dia IPK-nya 4,0, IPK-nya 3,8, tapi tidak ada dalam otaknya. Nah, jadi kembali bagaimana fungsi? Kalau menurut saya fungsinya situasional aja. Ya, saya dengan Bu Indra terus terang saja, saya banyak diskusi dan karena saya juga dinasehati oleh beliau, diingatkan, Mas, sebaiknya nggak gini. Saya juga sama. Kita tuh butuh, ya ibu-ibu semua, sebagai kata kuncinya, saya ajak ibu melihat Al-Quran, surat 51 ayat 55. Ya. Dalam surat 51 ayat 55, itu ada ayat yang bagus sekali untuk jadi renungan buat kita, karena kita tidak ada alasan untuk menjadi orang yang sudah sampai. Kita tetap harus nyadar bahwa kita orang yang butuh. Siapa yang udah ketemu? Boleh dibacakan yang agak keras suaranya? Mohon izin. Halo? Ibu mau coba? Ayo Bu, silakan Bu. 51 ayat 55. Betul. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita itu ngumpul-ngumpul gini kan sebenarnya pengen dapat nasihat. Saya, si Alfian ini menyampaikan nasihat sambil nasihatin diri saya sendiri. Karena ada istri saya, tanpa sengaja, mungkin sengaja nasihatin istri saya. Boleh nggak? Boleh. Dan kenapa? Beliau menyempat-nyempatkan hadir dan tidak saya suruh-suruh. Itu perlu diketahui buat jamaah. Istri saya itu datang itu bukan, kamu kalau nggak datang awas, nggak ada saya gitu. Kalau dia nggak bisa, saya diamin aja. Ya, saya cuma nanya aja, ntar ngaji nggak mah? Enggak. Oh ya sudah, udah. Sekarang juga sama nih, hari ini ditungguin tuh sudah saya biar segera berangkat ke rumah sakit. Ada check up beliau. Nah jadi Al-Quran mengatakan, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah jadi ibu-ibu mulai hari ini ayo mulai gemar mengingatkan. Kalau ada ibu yang datang tidak pakai kaos kaki ditanya, kalau nggak usah ditanya, ibu minggu depan bawa kasih. Oh itu dalam tuh, nggak usah diomongin, Bu nih buat ibu saya buat kasih 2 losin nih. Wah, ntar kata dia besok lagi ya saya mau jualan. Nah pertanyaan tadi mengajak kepada kita menyadari bahwa memang ada dalilnya perempuan di rumah saja. Mungkin boleh saya bilang, perempuan yang di rumah saja itu adalah perempuan yang suaminya sudah memang full di luar. Ya, saya pikir begitu. Dan istri saya bagaimanapun lebih relatif boleh dibilang di rumah saja. Ya rumahnya kadang-kadang di sini, kadang-kadang ya sebentar lebih banyak ada di rumah. Baik, kita sambung yang kedua. Siapa? Ya silakan Bu. Waalaikumsalam. Amin Allahumma amin. Pertanyaannya dalam itu. Kita boleh terujuk surat 24 ayat 30 dan 31. Ini agak panjang ya. Ini bagus pertanyaan ibu ini mengingatkan kita semua untuk sampai kepada sebuah sikap yang tepat sebagai muslimah. Dan ini terang sekali, betul sekali Bu. Ya. Dalam surat An-Nur, ya, itu di ayat 30 itu pertama buat kena laki-laki. Itu yang kadang-kadang saya agak kagok Bu. Kan kadang-kadang ketemu nih ibu-ibu nih. Saya kan nggak mau nengok ya, tapi Ustadz Alfian sombong. Itu susah, nggak ngerti agama. Kita kan nggak mau liatin mata dia gini. Kita udah begini nggak ngerti nih ya. Mari kita lihat saja langsung ya. Nih ayatnya panjang.
Di ayat 30, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi saya kalau sejujurnya kalau pengajian di majlis perempuan ini, saya memang sebetulnya berusaha untuk itu. Dan boleh gitu. Laki-laki mengisi majlis perempuan itu boleh. Nah yang nggak boleh itu perempuan mengisi majlis laki-laki. Itu yang kadang-kadang saya bingung. Makanya saya kadang, ini gimana sih ibu nih? Sekolahnya tinggi, udah doktor. Itu kadang-kadang menganggap remeh, nggak boleh. Nggak boleh itu bukan dosanya, tapi peluang untuk tidak. Ya? Iya, namanya ustazah, masih umur 28, mahasiswanya, anak-anak bukan gitu. Ini cerita saya sungguhan ini. Ya, karena saya kan ngajar mata kuliah pendidikan. Itu kadang-kadang mahasiswa itu bukan dengerin pelajarannya. Dosennya cantik banget ya. Bu. Ya. Cerita saya ini kalau boleh saya cerita. Saya kan termasuk dosen senior di kampus. Itu nangis tuh dosen itu, Bu, nemuin saya. Mana, Pak? Iya, makanya ngajarin laki-laki nggak ada cerita. Jadi sekali lagi pertanyaan tadi harus kita teruskan, lihat ya, ayat berikutnya. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Ini pakai jilbab diikat-ikat ke leher, tutup dadanya gitu, Bu. Ini kalau diomongin gitu ntar katanya terlalu fanatik, padahal ini ayatnya jelas betul ya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam. Nih, mantep nih. Jadi jangan ibu nanti ada reuni atau ada apa, ternyata ketemu dengan teman SMP atau SMA, tapi agamanya beda. Lalu ibu dikamarkan sekamar. Walaupun sama-sama perempuan, ibu membuka jilbab di hadapan dia sama dengan membuka jilbab di hadapan yang bukan muhrim. Ini Quran udah jelas, gitu aja kan anak ngarang-ngarang sendiri. Kan sama-sama perempuan, ya orang kafir itu najis. Jelas tuh kalau kita bicara akidah tuh ya. Tapi jangan diomongin orangnya. Kamu orang kafir, kamu najis sih. Jangan. Itu namanya nggak cerdas, ya. Itu kan ini kan bicara akidah ya. Nah ya terus ya. Atau hamba sahaya mereka atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan. Ini susah nih, terus terang aja nih. Laki-laki itu kan berhenti namanya andropos. Andropos itu paling top 90 sampai 100 tahun. Ini serius nih. Jadi ibu-ibu gini ya, ini saya perlu ngomong ini. Kalau ada kita istri, ibu katakanlah umur 50, suami ibu 51. Lalu ibu meninggal duluan. Ini jangan tersinggung, ini ilustrasi aja. Nah, kalau ibunya meninggal tuh anak-anaknya ngancem. Pokoknya kita nggak mau kalau papa nikah lagi. Nah itu anak-anak jahat itu. Ya iya dong. Karena bapaknya ini kalau boleh saya buka ya. Saya mohon maaf saya nggak akan menyebut tempat, alamat dan nama perguruannya. Sampai ada seorang dosen agama Islam itu meninggal dunianya di atas perut pelacur. Ibu boleh marah sama dia, tapi dia oleh anak-anaknya nggak boleh nikah lagi. Atau di penjara. Di penjara tuh banyak laki-laki yang masuk penjara gara-gara dia memperlakukan anak-anak yang di bawah umur. Persoalannya kan kita sering merespon akibat, tidak menyelesaikan penyebab. Ketika laki-laki usia 51 tahun, laki-laki itu kalau sistem organnya normal, faal tubuhnya normal, jantungnya normal, itu fungsi seksnya itu sampai umur 90 sampai 100 tahun itu masih fungsional. Saya tidak ngomong cabul ya. Tolong pelajari bagaimana kisah Nabi Ibrahim, di usia berapa dia punya anak. Atau tokoh-tokoh yang ada di lingkungan kita. Pak Soekarno aja umur 66 tahun nikahnya dengan anak umur 18 tahun. Kita nggak perlu dia anggap sebagai gojekan, ini fakta sejarah.
Ya, jadi sekali lagi dengan pertanyaan ibu tadi, maka ibu-ibu semua, saya mau usul kalau ngaji itu nggak usah banyak-banyak. Ya, udah katakanlah kalau mau dianggap sehari 3 kali ya, saya kayak minum obat ya. Ini enggak, bukan seminggu 3 kali, sehari 3 kali. Ini kalau udah mau jam segini udah buru-buru nih, takut, Ustaz kelamaan nih saya mau buru-buru. Bukan nyindir, bukan. Karena saya ngelihat sih, karena kalau saya ini, nih ibu gelisah, amat nih waktunya udah lewat ya. Bukan, wah kalau gitu Bu Mimi saya bukan melarang-larang, maksudnya supaya terbagi peran ya. Di sini udah kata seminggu 3. Apa ibu butuhnya berapa? Seminggu pengajian 20 kali. Oh ibu 1 kali ya? Iya 2 kali nggak apa-apa, tapi jangan 20 kali. Malah ada yang sampai 35 kali seminggu. Ya Allah. Ya, waktu tinggal 6 menit. Satu lagi penutup. Ayo mainkan, manfaatkan. Ya, Ibu lagi, silakan Bu. Ya. Agak susah itu memang harus diperkuat di materi akidah gitu. Karena ada orang menganggap lepas jilbab kepada tamu itu nggak apa-apa kalau tamu itu udah teman lama. Saya tuh kagok waktu zaman saya kuliah dulu, waktu zaman kuliah. Ini teman saya pakai cadar, ini penuh. Giliran ke rumahnya dia cuma pakai tank top aja. Saya bilang, lu gimana sih? Ya lu kan teman gua, gimana sih begitu jawabnya? Aduh kacau nih. Iya, dia menganggap apa? Sumuk ya, gerah. Aduh gua bilang lu gimana, di sekolah, di kampus lu yang paling fanatik, mata main kelihatan dikit doang. Giliran kita ke tempat kos-kosan dia pakai celana pendek, pakai tank top. Ya namanya kita nggak tahu, kita berpikir kan dia akan seperti di kampus. Ketika dia buka pintu, kan kita nggak tahu ini siapa nih pembantu. Ternyata ini saya, saya. Nah ibu-ibu, dalam hidup saya ingin mohon maaf, dakwah itu tidak harus bicara. Dakwah itu sikap. Saya banyak belajar dari ibu saya banyak belajar dari beberapa orang-orang tua yang saya kenal. Sikap kita juga kan. Tapi memang satu waktu perlu ada pertanyaan, Bu. Jadi mengingatkan kekeliruan tidak melulu harus dalam bentuk pernyataan, tapi bentuk pertanyaan. Nah, di sini kalau ibu-ibu masih ada yang membuka jilbab di sembarang tempat, di forum-forum yang tidak sesuai dengan syariat, saya pikir tolong diperhatikan, buat apa ngaji sering-sering. Karena saya kalau secara ekstrim, ibu-ibu ini pengajian di mana-mana nggak ada matinya, nggak ada sepinya. Tapi untuk kasus Jakarta dan sekitarnya, punya 3 orang anak gadis, itu 3-3-nya menikahnya bunting duluan. Beneran Bu, saya kadang kalau suka keras saya ceramahinnya, bagaimana? Ya karena memang ternyata ibu-ibu ini, maaf Bu ya, maaf sekali, jangan marah sama saya. Kadang-kadang ngaji di teras rumah, di ruang utama karena rumahnya besar. Ntar cowok anaknya datang tuh, Tante, ada Santi, ada tuh di kamar, masuk aja. Serius loh, karena kan saya yang sedang ngisi pengajian. Saya bilang, ibu ini gimana sih? Punya anak gadis sedang di kamar, cowoknya datang suruh masuk ke kamar. Aduh goblok banget emaknya nih. Itu ada, dan saya kan nggak mungkin reaksi lalu melarang orang emaknya nyuruh masuk. Sekarang laki-laki dewasa memasuki kamar perempuan dewasa. Dalam kamar kira-kira apa? Murajaah. Jadi gini, sikap-sikap dalam dakwah itu memang betul-betul saya berharap saya juga terus belajar dan belajar. Betul yang ibu sampaikan gitu. Kadang-kadang itu tampilan dari orang yang berpaham sekuler. Orang sekuler itu tidak perlu, Anda jangan campur-campur urusan saya, itu hak saya. Saya mau pakai jilbab, mau tidak, itu sekuler. Ya, membiarkan anaknya pacaran, anaknya pergi sama laki-laki yang bukan muhrimnya berhari-hari nggak apa-apa. Tante, ini saya mau bawa ya si fulanah ya. Iya nih ongkos tambahin 15 juta. Udah anaknya mau berbuat nggak tentu jelasnya malah ditambahin ongkos. Maaf ibu-ibu, ada nggak yang begitu kira-kira? Ada, kemungkinannya ada karena nggak ngerti. Saya tahu itu dianggap, tadi bilang apa? Uang saya terserah. Ustadz Alvin cerewis banget. Campur tangan rumah tangga orang, itu susah, dilemanya begitu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi, buat apa-apa yang sudah kita bicarakan, kita berharap hari ini banyak kebaikan dan perbaikan yang bisa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu, putri-putri dan para muslimah di ruangan ini hamba-hambamu yang salehat. Jadikanlah mereka semuanya tanpa kecuali Kau masukkan ke dalam surga bersama suami mereka, anak-anak mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Ya Allah, jadikan majlis ilmu tempat yang selalu kami harapkan sebagai taman surgamu. Kami berkumpul mendengarkan tausiah, mengumpulkan taujih, mendengarkan ilmu dan ilmiah, analisa situasi dan kajian-kajian apapun. Tolong kami ya Allah agar kami semakin makrifat kepadamu, semakin mengerti hakikat pentingnya kami untuk menjadi hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan menjaga iffatun nisa, menjaga izzatun nisa. Jadikan kami yang majlis-majlis yang kami datangi menambah teman, menambah ilmu, menambah kesabaran, menambah kesadaran, menambah kepercayaan kami kepada seluruh kebenaran syariat agamamu. Ya Allah, kami mohonkan semoga saudara kami yang terkena banjir beberapa hari ini, segera mereka mendapatkan hal-hal yang membuat mereka bisa lebih tenang, mereka bisa beristirahat, dan mereka bisa senantiasa sehat. Khususan kami mohon agar pemerintah Indonesia bisa digugah hatinya ya Allah melalui siapapun, agar membolehkan kiriman makanan, barang, selimut, uang dan lain-lain bisa sampai kepada kaum muslimin yang ada di Suriah dan yang ada di Turki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita berjumpa lagi bulan depan, masih ada sekali lagi. Setelah itu kita nanti masuk Ramadan. Sampai jumpa. Bagi yang tidak ada kesibukan, subuh besok kita bisa berjumpa di Kalitan. Kita bicara revolusi mental versus revolusi akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.